Shalom. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, mari kita belajar bersama-sama di hari ini. Mari kita baca bersama-sama ayat yang sudah terpampang di depan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat dari kitab Roma ini saya memberikan pengantar bagi kita. Ditulis oleh Rasul Paulus. Tema utama dari kitab Roma adalah kebenaran Allah telah dinyatakan, dibenarkan oleh iman. Waktu penulisan sekitar tahun 57. Tempatnya di kota Korintus. Kata kuncinya adalah kebenaran. Kristus di dalam Alkitab, dalam kitab Roma ini, Kristus digambarkan sebagai pribadi yang membenarkan kita. Latar belakang surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang di antara surat-surat teologis yang lain dan paling berpengaruh, Bapak Ibu. Surat Roma juga meyakinkan orang percaya di Roma bahwa dia sudah berkali-kali merencanakan untuk memberitakan Injil, maksudnya Paulus. Ya, itu garis besar pendahuluan kitab Roma bagi kita, sekedar saja supaya kita bisa paham tentang latar belakang singkat kitab Roma. Kitab Roma ditulis oleh siapa? Oleh Paulus. Tahun berapa? Tahun 57. Kata kuncinya adalah kebenaran. Kristus di dalam kitab Roma digambarkan sebagai Dialah yang membenarkan kita. Lalu ayat yang hari ini kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus. Hari ini kita melihat bahwa Corona sudah 1 tahun. Corona berulang tahun, pandemi Corona itu sudah berulang tahun, 1 tahun di bangsa ini, bahkan around the world, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia. Pandemi ini merubah banyak hal, merubah ibadah gereja, merubah tatanan ibadah dalam gereja. Yang orang offline bisa berkumpul, bisa beribadah, bisa gatherings. Hari ini orang menggunakan ibadah dengan live streaming dan lain sebagainya. Pandemi Corona ini juga merubah kebiasaan hidup masyarakat. Pandemi Corona ini juga merubah keputusan-keputusan politik. Pandemi Corona ini juga merubah sistem pendidikan di bangsa ini. Pandemi Corona ini juga merubah segala lini kehidupan di masyarakat, kehidupan. Dan yang paling berpengaruh, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, adalah bagaimana manusia itu berdiri mempertahankan hidupnya, berjuang untuk kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, kalau sampai hari ini pandemi Corona ini masih berlangsung di bangsa ini, kita bersyukur karena selalu baru setiap hari rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pemeliharaan providensial Allah jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, lalu kemudian kita bertanya pertanyaan dialektis dalam hidup ini. Apakah Corona ini diizinkan oleh Allah? Iya, Corona ini diizinkan oleh Allah. Dalam pengetahuan Allah. Mengapa Corona diizinkan oleh Allah, Bapak Pendeta? Karena Allah mengatur histori bangsa-bangsa. Allah ada dalam sejarah bangsa-bangsa. The history about the Indonesia around the world in the controlling of the hand of God. Ada dalam kendali Allah. Tidak ada satupun yang terluput dari pengendalian Allah atas hidup ini. Lalu kemudian kita bertanya, lewat pandemi Corona ini banyak orang meninggal. Apakah Allah mengizinkan Corona sehingga orang banyak yang meninggal, banyak orang yang mati? Jawabannya Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, bahwa kematian adalah sebuah realita kehidupan yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Katakan amin. Kematian adalah sebuah kepastian. Tetapi orang-orang yang meninggal itu, Bapak Ibu, dikasih karunia Tuhan, mereka juga meninggal di dalam iman kepada Allah. Katakan amin. Khususnya yang menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus sebagai pokok keselamatan.
Apakah Allah mengizinkan mereka meninggal? Allah tidak mengizinkan mereka meninggal, tapi kematian itu menjadi sebuah kepastian. Saya pun akan meninggal, Anda pun akan meninggal, semua manusia harus menuju sebuah realita yang disebut kematian. Apakah Allah kurang adil? Allah adil. Keadilan bagi manusia seringkali salah mengerti bahwa saya harus mendapatkan bagian saya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, pertanyaan ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dalam setiap situasi, every situation. Dalam setiap situasi. Kita bersyukur hari ini bahwa Allah menuntun kita dari padang belantara melewati padang belantara. Sometimes kita ada di padang gurun. You make me lie down in green pastures. Na 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 na. Cari lagunya Don Moon, bagus sekali di situ. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, kita memperhatikan bagaimana kita tahu bahwa Allah itu bekerja di dalam berbagai situasi yang paling buruk sekalipun. Bapak Ibu harus dikasih tagline dulu dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam pengertian kita supaya kita tidak keliru. Allah tidak pernah salah dalam segala sesuatu yang Dia kerjakan. Katakan amin. Nah, kalau kita sudah katakan amin dan kita setuju bahwa Allah tidak pernah salah dalam segala sesuatu, berarti seringkali yang tidak memahami Allah itu Anda dan saya. Kenapa? Karena Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu adil, Allah itu benar. Dia tidak pernah salah dalam segala pengaturannya atas kehidupan manusia. Seringkali kita yang salah memahami kemauan dan kehendak Allah dalam hidup ini. Karena itu tidak boleh kita menyalahkan Allah dan tidak boleh kita menuduh Allah yang tidak adil. Harus setuju. Bapak Ibu perhatikan di sini. Bagaimana kita memahami Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Situasi yang akan kita lihat adalah ada di dalam kitab Rut pasal pertama. Kita buka Bapak Ibu untuk memahami alur cerita, alur dari ayat ini, maka kita melihat di dalam perjanjian lama, yaitu Rut pasal yang pertama. Kita akan lihat di situ, kita akan baca bersama-sama bagaimana kita melihat pertolongan Allah dalam kehidupan yang paling sulit dari kehidupan manusia. Ya, sudah tampilkan di layar ya. Kita akan lihat bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, kita membaca. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Next. Agak lambat ini. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Next. Bapak Ibu baca ayat yang berikut. 3 ya. Iya. Bapak Ibu, di sini kita melihat alur cerita Rut ini seperti yang digambarkan tadi di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita menghubungkannya. Alur cerita berpusat pada perjalanan dalam kehidupan mencari rumah bagi Rut. Anda dapat membaca dalam pas ayat yang ke-9, pasal 3 juga ayat 1. Bapak Ibu, kita lihat di sini, ini membuktikan adanya penyertaan Allah terhadap orang-orang percaya. Karena itu untuk memahami Roma 8 itu 8 bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, kita lihat dalam cerita Rut ini. Bagaimana pertolongan Allah, bagaimana campur tangan Allah dalam kehidupan manusia, yaitu dalam Rut ini untuk menyatakan kasih karunia, menyatakan pertolongannya kepada Rut. Bapak Ibu, kita melihat di sini bingkai babak ini adalah laki-laki
yaitu Elimelek dan suami, istri dan anak-anaknya. Bapak Ibu, Elimelek artinya Allahku adalah raja. God is my king. Ia beserta Naomi yang artinya tercinta atau sweetie, manis. Beserta kedua anaknya. Mahlon artinya penyakit dan Kilion artinya weakness. Disease and weakness. They live from Bethlehem dan mereka pergi ke Moab. Mahlon dan Kilion, Bapak Ibu perhatikan, yang artinya kelemahan, weakness and disease, itu mengawini perempuan Moab, Orpa dan Ruth. Artinya adalah sahabat dan rekan. Ruth artinya adalah partner, sahabat, friend. Bapak Ibu, apakah setelah mereka memilih meninggalkan Bethlehem, situasi mereka baik? Tidak. Mereka ada di tanah Israel. Situasi saat itu adalah kelaparan di Israel. Seharusnya, Bapak Ibu perhatikan, seharusnya Elimelek, Kilion, Mahlon, Orpa, Ruth, dan Naomi itu memahami Allah jauh lebih baik. Kenapa? Karena sebagai orang Israel, mereka diajar. Sebagai orang Israel, mereka hidup melihat sejarah Allah, pertolongan Allah dalam perjalanan-perjalanan kehidupan bangsa Israel. Tapi mereka memilih. Alkitab mencatat satu keluarga ini they left Bethlehem. They went out, they cast away from Bethlehem. Bethlehem it means the house of bread, rumah roti. Even in the midst, di tengah-tengah kelaparan itu mereka meninggalkan di situ, tanah itu. Ini adalah sebuah tragedi Bapak Ibu bagi Elimelek yang meninggal. Tragedi pertama, Elimelek meninggal sehingga Naomi sendiri menjadi seorang janda dan orang tua tunggal, single parent. Pada waktu itu keadaan janda ini sangat rapuh. Dia kehilangan suami sebagai tulang punggung, the backbone of his family. Yang bekerja, mencukupi, memberikan rasa aman, memberikan tanggung jawab, memelihara to care his family, keluarga dan anak-anak. Bapak Ibu perhatikan dengan baik di sini. Naomi dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Suami meninggal, anak-anak meninggal, tidak ada harapan untuk mendapatkan keturunan. Yang tersisa hanya dua perempuan, dua menantu perempuan. Dua menantu perempuan. Karena itu ada 3 kesalahan yang sering kita salah pahami. Bapak Ibu lihat di sini. Kelaparan menandakan hukuman Tuhan karena kebobrokan moral bangsa Israel pada zaman hakim-hakim. Bapak Ibu perhatikan. Jika kita menghadapi struggle, problem, circumstance dalam hidup ini, jangan buru-buru kita berkata God is not fair. Allah itu tidak adil. Jangan tergesa-gesa kita berkata Allah menghukum saya. Jangan tergesa-gesa kita berkata Allah tidak mengasihi saya. Inilah yang dihadapi. Kelaparan yang harus kita lihat. Kelaparan yang terjadi di sana itu akibat menandakan hukuman moral akibat kebobrokan. Katakan amin. Itulah sebabnya menjawab pertanyaan ini, Hosea pasal 4 ayat 6 berkata bahwa my people is perish because they have the knowledge of God. Umatku binasa karena mereka tidak memiliki pengetahuan. Dalam situasi seperti itu, Elimelek dan lain istri anak tidak memiliki pengetahuan akan keberadaan Allah, akan eksistensi Allah dalam hidup mereka. Mereka adalah orang Israel. Mereka hidup melihat bagaimana tangan Allah turun atas bangsa itu. Mereka mendengar cerita nenek moyang mereka, bagaimana Allah melawat mereka, memberkati mereka. Ketiga, ketiadaan moral kepada Allah. Tidak ada hal-hal yang baik yang mereka lakukan. Maka lihat di situ, kelaparan itu akibat daripada moral bangsa Israel pada zaman para hakim. Karena itu harus kita pahami. Tadi di atas saya bilang Allah tidak pernah salah dalam hidup ini. Yang salah itu kita. Allah tidak boleh dibully, tidak boleh kita tuduh Allah yang sembarangan. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan, keluarga Elimelek pergi ke Moab.
menandakan kurangnya iman. Sudah diperingatkan dalam Ulangan 23 ayat 3 dan ayat 6. Leluhur Israel yang pernah mengungsi pada saat kelaparan. Dalam Kejadian 12 ayat 10, Kejadian 26 ayat 1, ayat Kejadian 41 ayat 54 dan 57. Di situ. Ini menandakan kurangnya iman. Bapak Ibu lihat di situ. Akhirnya Elimelek mengambil keputusan. He was taken the wrong way in his life. Amsal pasal 14 ayat yang ke-12 berkata, umat berkata bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu lihat di situ. Dalam keadaan penderitaan seperti itu, Naomi menautkan hati kepercayaannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab. Walaupun tidak dilarang, tetapi bangsa Israel dianjurkan untuk tidak menikahi perempuan-perempuan Moab karena mereka menyembah berhala. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah 3 kesalahan fatal umat Tuhan yang tersirat dari awal cerita Rut ini. Dan bagaimana kita melihat campur tangan Allah sekalipun mereka pergi meninggalkan Bethlehem. Campur tangan Allah hadir dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, pertanyaan refleksi bagi kita. Apa kesulitan yang sedang kita hadapi ketika kita membaca atau menafsirkan cerita ini? Apa kesulitan? Yang kedua, apakah mudah untuk tetap setia pada perintah Tuhan ketika keadaan buruk? Roma berkata tadi bahwa Allah bekerja dalam segala hal, segala situasi. Ketika segala situasi itu tertutup bagi Rut, di situ dia menaruh harapan dan percaya kepada Allah. Katakan amin. Ketika segala sesuatu menjadi sangat sulit, Bapak Ibu perhatikan, sudah 1 tahun pandemi COVID ada di bangsa ini. Tadi awal saya berkata situasi COVID ini merubah pendidikan, cara belajar anak-anak. Situasi COVID ini merubah perekonomian. Situasi COVID ini merubah tatanan ibadah di gereja, bentuk pelayanan. Situasi politik, keputusan pemerintah dan lain semuanya berubah drastis. Bagi umat percaya, tentunya ini sebuah kesulitan. Tetapi apakah di tengah-tengah kesulitan itu kita lantas mengabaikan dan melupakan Allah dan berkata Allah tidak peduli dengan saya? Sabar. Mari kita melihat Alkitab berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada kata kunci di situ. Allah turut bekerja. Kata turut bekerja itu Allah bekerja itu artinya pantasinergi. Katakan pantasinergi. Pantasinergi, Allah bekerja menghubungkan situasi, momentum, waktu dan tempat. Yang di belakang tolong perhatikan dengan baik. Jangan diskusi swasta sendiri, sibuk sendiri. Perhatikan dengan baik supaya Anda diberkati. Allah menghubungkan waktu, situasi, orang-orang, tempat dan waktu, dan mengkoneksikannya menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Katakan amin. Allah menghubungkan situasi. Karena situasi itu apa? Allah ada di dalam waktu, Allah ada di luar waktu. Allah tidak terikat oleh waktu. Dia yang mengatur waktu itu supaya His momentum jadi dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita pelajari. Bapak Ibu lihat, di tengah-tengah situasi Allah membawa orang-orang dalam waktu yang tepat, dalam tempat yang tepat, mengkoneksikan menjadi apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan hari ini di tengah-tengah pandemi COVID ini kita dipelihara oleh Allah dengan ajaib. Amin. Coba Anda perhatikan Bapak Ibu. Ada beberapa pelayanan yang tutup. Bahkan ada gereja yang merintis yang tutup, yang menjual alat sound systemnya semua. Dan semua gedung kursi dan sebagainya jual. Dan kembali kepada gereja induk.
Kita di tempat ini dipelihara dengan Allah dengan ajaib. Bapak Ibu, mari kita melihat dan membaca ayat ini. Kita membuka dari kitab Nabi Habakuk, di situ kita melihat. Habakuk berkata bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, namun aku akan tetap beria-ria kepada Allah. Di situ dikatakan dalam Habakuk pasal yang ke-13, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku berjejak di bukit-bukit. Bapak Ibu perhatikan, pemeliharaan Allah jauh melampaui segala akal. Karena itu dengan kesadaran coba Anda merenung sedikit tentang kasih karunia Allah. If without God in your life, you are nothing. Tanpa Allah dalam hidupmu yang mengkondisikan, yang mengatur semuanya supaya kita tetap hidup dan terpelihara, kita bukan siapa-siapa. Karena itulah diberkata bahwa selalu baru setiap hari kasih setia Tuhan. Jadi untuk memahami Roma 8 ayat 28 ini, kita membaca kitab Rut ini untuk melihat the real situation that was faced by Ruth and his family and the endings of this story. Dan akhir ceritanya bagaimana pertolongan Allah hebat atas Ruth. Dan dari Ruth ini adalah nenek moyang Tuhan Yesus secara jasmani. Di dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus, silsilah Kristus dari pihak ayah dalam Matius pasal 1, kita menemukan bahwa nama Ruth ada di situ. Ada sebuah keteladanan iman di situ. Nama Ruth dimasukkan dalam silsilah itu. Jadi Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu, kita lihat hari ini, this day, the pandemic COVID-19, kita lihat 1 tahun atas bangsa ini. Kita merefleksi buat diri kita sendiri. Jika semua tatanan di luar sana berubah, situasi berubah, pendidikan, ekonomi berubah, politik berubah, ibadah gereja, cara ibadah gereja berubah. Tapi kalau sampai hari ini kita tetap hidup dipelihara dengan ajaib, itu membuat kesadaran kita untuk terus mengucap syukur kepada Allah bahwa rahmatnya selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena itu kita harus bersyukur Bapak Ibu. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Allah bekerja dalam waktunya untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu Roma berkata bahwa pedang, mara bahaya, penyakit, kelaparan, ketelanjangan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Coba Anda bayangkan jika tanpa Kristus yang menyeting, mengatur waktu dalam segala hal, menghubungkan Anda dengan orang-orang yang terbaik yang Tuhan bawa. Apakah hari ini Anda masih bisa bertahan untuk hidup? Mungkin bisa, iya. Tapi Anda akan hidup dalam sufferings. Ya, karena itu mari kita memahami bentuk proses hidup ini. Jangan menyalahkan Allah dalam sufferings that all of us still facing until this day. Jangan menyalahkan Allah. Allah itu kudus, Allah itu baik, Allah itu benar Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Dalam hidup ini ada ayat lain berkata bahwa orang menjadi berdosa, orang menjadi sakit akibat kesalahan dan kebodohan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, kita memahami ayat ini dengan melihat bagaimana kehidupan Ruth dijaga, diteguhkan dan dipelihara oleh Tuhan. Dia masih mengingat kepada Tuhan. Karena itu yang pertama Bapak Ibu Perhatikan baik-baik pilihan. Perhatikan baik-baik pilihanmu. Siapa yang menjadi Tuhan Allahmu? Siapa yang sedang mengendalikan hidupmu? Siapa yang sementara Anda andalkan? Siapa yang sementara Anda ikuti? Are you follow God or not? Apakah Anda sedang mengikuti Tuhan? Apakah Anda sedang percaya kepada Tuhan? Tanyakan itu kepada hati kita.
Ini pertanyaan refleksi yang paling penting, Bapak Ibu. Dia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itulah sebabnya Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Jawabnya adalah pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 126 ayat yang ke-6 berkata bahwa orang yang menabur dengan air mata akan mencucurkan dengan bersorak-sorai. Sekalipun dalam situasi-situasi hidup sangat sulit, teruslah menaruh pengharapan kepada Allah. Tidak boleh berubah setia dalam hal apapun. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Dalam berbagai situasi hidup yang kita hadapi Bapak Ibu, bahkan yang paling ekstrim sekalipun, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan berubah setia kepada Allah. Katakan amin. Ini penting bagi kita, apalagi sebentar kita akan memasuki masa Paskah. Ini adalah Prapaskah. Bapak Ibu, memasuki masa Paskah, kita melihat how the sufferings of Jesus Christ, that He's given His life for all of us. Bagaimana Yesus memberikan hidup in the midst of the sufferings. He cried out to God. His gift, His life, His blood, His soul, and everything that He had just to pay in me from sin. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Ini penting bagi kita untuk memahami hal ini. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. It's very important for us. Karena itu di tengah-tengah situasi ini yang pertama tadi, mari kita menguatkan pengharapan kita kepada Allah. Di tengah-tengah situasi Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang kedua, dituntut dari kita adalah kesetiaan dan ketaatan. Bapak Ibu perhatikan kata percaya. Percaya itu artinya pistewo. Jadi kalau orang Kristen, pistewo itu artinya bring our own self to Christ. Membawa hidup kita 100% bagi Allah. Jadi kalau orang Kristen dia percaya lalu dia bilang saya percaya Yesus. Tapi dia tidak menyerahkan 100% hidupnya kepada Allah, itu bukan percaya. Karena Bapak Ibu di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 berkata, engkau percaya satu Allah itu baik dan benar, tapi setan juga percaya bahkan gemetar. Jadi percaya itu artinya membawa seluruh hidup kita. Bahasa sederhananya, aku kalau mau mati sama Tuhan, hidup sama Tuhan. Amin. Saya serahkan hidup saya, terserah Tuhan. Tuhan mau jadikan apa hidup ini. Bapak Ibu perhatikan Sadrak, Mesak dan Abednego atau Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Ketika mereka dibuang ke dalam perapian karena menolak menyembah patung buatan Nebukadnezar, apa jawab mereka? Sekalipun jika Allah sanggup menolong kami, Dia akan melepaskan kami dari dari tangan Tuanku Raja. Tetapi jika Dia tidak melepaskan kami atau menolong kami tidak akan pernah menyembah. Ini pernyataan yang luar biasa. Bapak Ibu, di dalam kasih karunia Kristus Yesus. Itulah sebabnya mengapa seringkali dalam ibadah sebelum firman Tuhan kita memulai dengan pernyataan membaca pengakuan iman rasuli. Karena di tengah-tengah situasi-situasi sulit bisa saja kita meragukan keberadaan Allah. Bapak Ibu, penyangkalan itu bukan saja kita menolak Yesus dengan mulut kita, tapi penyangkalan itu adalah kita menolak eksistensi Allah, keberadaan Allah. We reject about the existence of God around us. Kita menolak
keberadaan Allah di sekeliling kita, keterlibatan Allah dalam hidup kita. Ini yang penting Bapak Ibu. Semua kita kan tidak pernah melihat Allah secara langsung. All of us can see about God in Jesus Christ, about the reflection of God in Him. Bapak Ibu perhatikan hal ini dengan baik. Ini adalah pernyataan iman. Jadi kalau hari ini pandemi corona, pandemi COVID berumur 1 tahun, kita melihat betapa providensia Allah, penyertaan Allah dalam hidup kita. Amin. Even the economic changing, even the education changing, even the political situation in Indonesia changing. Ibadah dalam tempat kita ini berubah. Sometimes using streaming, sometimes kita offline, sometimes kita online. Kita offline. Sekalipun situasi berubah, namun kasih setia Allah ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada pernyataan Allah yang hebat di dalam Mazmur pasal yang kedua, yang sangat hebat dan sangat dahsyat bagi kita sebagai orang percaya. Di situ dikatakan bahwa sekalipun rusuh bangsa-bangsa, mereka perkara yang sia-sia, kita tetap bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ini yang penting bagi kita. Teruslah menaruh harap, teruslah setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini mungkin saja iman kita bisa goyang, kita meragukan keberadaan Allah, the existence of God around us, to care, to protect us. Karena itu mari Bapak Ibu, tidak ada yang salah sedikit pun dengan Allah. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 dia berkata di situ bahwa semua anugerah dan pemberian yang terbaik itu datang daripada Tuhan. Kalau di tengah-tengah pandemi COVID yang sudah berumur 1 tahun ini, Allah menuntun kita dari padang gurun. Kadang kita ada di padang gurun, di situ pun ada Allah. Kadang Allah membawa kita dan kita ada di padang rumput yang hijau. Itu pun karena Allah. Amin. Dalam hidup ini, mari tunduk kepala dan kita bersyukur. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, menuntunku ke jalan yang oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kami bersyukur banyak Tuhan. Bahkan semua penyembahan kami, semua doa kami, semua yang kami lakukan tidak pernah dapat menggantikan semua anugerah dan limpah rahmat-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus berikan, Roh Kudus berikan kesadaran bagi kami supaya tahu bagaimana menghargai anugerah-Mu di tengah-tengah pandemi COVID ini. Karena kami akan menjadi orang-orang yang tidak tahu diri jika kami tidak pernah dapat memahami anugerah Allah dan pemeliharaan Allah dalam hidup ini. Engkau memelihara pelayanan yayasan di tempat ini. Engkau memelihara panti asuhan. Engkau memelihara seluruh jemaat-Mu. Selama 1 tahun mereka hidup terpelihara dengan baik. Semuanya karena providensia Allah. Terima kasih banyak untuk pemeliharaan Allah, pertolongan Allah
Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID kami menikmati begitu banyak rahmat-Mu. Bahkan Engkau mengizinkan kami mendapat surprise dalam kehidupan yang kami sendiri tidak dapat membayangkan. Apa yang kami pernah pikir tidak pernah timbul dari hati dalam pikiran kami, yang tidak pernah kami lihat. Itulah yang Engkau kerjakan bagi kami. Sungguh bahwa pertolongan kami itu benar datang daripada Engkau sebagai pencipta. Tiada yang seperti Engkau Tuhan dalam hidup ini. Karena itu kami bersyukur Tuhan bahwa sudah 1 tahun pandemi COVID ini, pemeliharaan dan providensi Allah dan pertolongan Allah sungguh ajaib atas hidup kami. Terima kasih banyak. Ajar kami untuk selalu tahu diri, bersyukur Tuhan bahwa Allah itu baik. Allah itu baik dengan sikap kami, dengan attitude kami. Kami berdoa, terima kasih banyak. Biarlah ada ungkapan-ungkapan syukur yang selalu naik dari hati kami, Tuhan, terhadap hidup ini yang sudah Engkau pelihara dengan baik. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan. Bapa, segala pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, kiranya Tuhan pasti dan ya pada waktunya Engkau akan menjawab. Bukan kiranya, tapi pasti dan ya Engkau menjawab menjadi momentum yang indah seperti yang dialami oleh Ruth Tuhan. Puncaknya dia mengalami Tuhan penebusan oleh Boas. Puncaknya dia menjadi Tuhan wanita yang dicatat di dalam Tuhan silsilah Tuhan Yesus. Dia mengalami keterbebasan dari suffering yang dia hadapi dan mengalami Tuhan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Dia melihat bagaimana cara Allah menebus hidupnya. Dari sini kita belajar untuk tidak mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Tuhan, tolong jemaat-Mu dengan pergumulan-pergumulan mereka. Jawab pergumulan-pergumulan mereka. Penuhi Tuhan, penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, bukan keinginan mereka. Jadikan mereka dewasa, bertumbuh dalam kasih karunia. Berikan mereka hikmat ketika mereka menghadapi pergumulan hidup. Berikan mereka jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih banyak untuk rahmat, cinta, anugerah, kebaikan Tuhan that we cannot imagine in our life. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, segala hormat bagi Engkau, karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan, kemuliaan. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.